Nomor 1. Baik. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita di hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin doa. Ya. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita mulai kerjaan saat ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Sani sudah memulai pertemuan. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Sebelum itu, Ibu baca absen dulu ya. Ya, Ibu. Andrelia Tusmail, Hadir Ibu. Agnesia Rewan, Hadir Ibu. Elizabeth Mukai, Hadir Ibu. Ahmad Syafi, Hadir Ibu. Alvaro Tusmail, Hadir Ibu. Carla, Hadir Ibu. Chris, Hadir. Asna, dan Hadir. Oh, hadir. Iya. Jessica, Hadir Ibu. Juliet, ya, jadi semuanya hadir ya. Ya, Ibu. Ya, anak-anak, hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Anak-anak ada yang tahu tentang berpikir komputasional? Ibu kasih satu pertanyaan buat kalian. Di rumah kalian suka makan nasi goreng tidak? Suka. Biasanya kalau kita mau makan nasi goreng, otomatis kita harus buat atau orang tua kita buat. Apa yang harus kita buat untuk mendapatkan nasi goreng? Saya Ibu. Ya, silakan Sandi. Dengan cara membuat langkah-langkah untuk membuat nasi goreng. Iya, jadi langkah-langkah membuat resepnya supaya rasanya Enak. kemudian jika kalau kalian belajar matematika, misalnya kalau kalian mau berhitung atau menyusun angka acak, apa yang harus kalian buat untuk dapat penyusunan angka yang benar? Ada yang tahu? Kalau dalam matematika itu, kalau kita membuat angka acak, otomatis kita harus berhitung dari angka yang paling kecil, baru besar. Iya, benar sekali. Dari gambaran pertanyaan yang Ibu kasih dan yang kalian jawab ini, ada yang tahu ini merupakan apa? Pelajaran. Iya, pelajaran dalam berpikir komputasional yang di dalamnya itu ada 4 unsur atau 4 dasar berpikir komputasional. Namun sebelum itu kalian harus tahu dulu berpikir komputasional itu apa? Berpikir komputasional ialah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh, logis, sistematis atau iya benar, langkah-langkahnya seperti cara kerja komputer. Nih, komponen atau pilar berpikir komputasional ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dari pernyataan yang tadi tentang pembuatan nasi goreng, kira-kira masuk dalam komponen atau pilar berpikir komputasional yang mana? Algoritma. Ya benar, algoritma. Kemudian kalau yang tadi susunan angka matematika,
Iya, benar. Oke. Dekomposisi yaitu memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola atau dibuat. Dengan kata lain, memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian, pengenalan pola. Pengenalan pola adalah proses mengidentifikasi pola atau kesamaan dalam masalah untuk menemukan solusi yang lebih efisien. Jadi pengenalan pola ini biasanya dilihat dari apa yang sering muncul dari misalnya pernyataan, kata yang sering muncul. Seperti itu kalau di matematika, angka yang sering muncul. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian abstraksi. Abstraksi ini memfokuskan pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan atau tidak penting. Dengan kata lain, proses menyaring informasi dari suatu masalah. Kemudian algoritma. Ada yang bisa bantu Ibu menjelaskan? Ya, silakan Rizka. Jadi algoritma adalah salah satu tahapan atau metode dalam berpikir komputasional yang perlu dipelajari dengan baik untuk menyelesaikan masalah yang efektif dan efisien. Algoritma yaitu menyusun langkah-langkah sistematis atau teratur untuk menyelesaikan masalah. Ya, benar sekali. Berikan aplaus untuk Jessica. Ya, jadi algoritma itu merupakan suatu tahapan atau metode komputasional yang perlu dipelajari dengan baik. Karena ini tentang langkah-langkah atau sistematis yang teratur untuk menyelesaikan masalah. Jadi, kalau kita belajar tentang algoritma, berarti kita belajar tentang langkah-langkah yang sesuai dengan aturan. Kemudian, pemanfaatan penerapan berpikir komputasional. Yang pertama, memecahkan masalah secara efisien, pengembangan solusi yang inovatif atau terbaru, kemudian peningkatan keterampilan kognitif, dan kesiapan untuk era digital. Pemecahan masalah yang efisien ini membantu memecahkan masalah kompleks menjadi lebih mudah dan terstruktur. Kemudian, pengembangan solusi yang inovatif. Berarti inovatif ini yang terbaru, jadi mendorong pemikiran kreatif yang menghasilkan solusi baru. Namanya juga inovatif, berarti terbarukan. Kemudian peningkatan keterampilan yang kognitif. Kognitifnya, ada yang tahu kognitif ini apa? Pemahaman. Melatih kemampuan untuk berpikir lebih logis, analitis, dan kritis. Kemudian kesiapan untuk era digital. Karena kalian ini anak-anak bangsa yang nantinya disiapkan untuk masa depan yang lebih maju di era digital. Jadi mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan dan peluang dunia yang semakin terhubung dengan teknologi. Jadi anak-anak, kenapa hubungannya antara berpikir komputasional dan literasi digital ini memiliki hubungan yang sangat erat, di mana yang satu memperkuat yang lain. Kalian harus tahu literasi kalau literasi digital ini kita memungkinkan kita untuk menggunakan teknologi, tetapi kalau berpikir komputasional ini membantu kita untuk menggunakan teknologi. Jadi pada dasarnya itu seperti teori dan praktek. Jadi dua-duanya itu saling berkaitan dan berhubungan seperti itu. Dari
Dari yang Ibu jelaskan, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita masuk di kuis. Ya anak-anak, jadi kita akan ada dalam kuis. Jadi ini kuis rebutan. Siapa yang bisa menjawab angkat tangan? Pakai waktu ya, Ibu. Tadi nomor satu apa nih? Iya. Di komposisi. Di komposisi. Pertanyaan pertama. Memecahkan masalah menjadi bagian-bagian terkecil merupakan pengertian dari Ibu. Apa Michael? Komposisi. Ya, kita lihat. Dengan mengidentifikasi unsur masalah dari masalah yang berulang disebut. Ya, silakan Rika. Ya, kita lihat apakah jawabannya benar. 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 Langkah berpikir komputasional yang hanya berfokus pada menyaring informasi penting disebut, silakan next, abstraksi. Ya, kita lihat yang benar. Soal nomor 4. Berikut ini yang merupakan contoh berpikir algoritma. Saya Ibu. Ya, silakan tadi. Yang berwarna biru Ibu. Yang berwarna biru menyusun urutan angka. Menyelesaikan soal yang diberikan dulu. Coba kita lihat. Ya, teman. Soal terakhir. Benar atau salah? Dekomposisi dapat dikatakan dengan kata lain mengucapkan masalah besar. Ibu ini tunggu. Siapa yang duluan? Nana Ibu. Saya. Benar atau salah? Oke, jadi Ibu rasa materi hari ini kalian sangat memahami dan mengerti. Jadi akan ada tugas yang Ibu berikan buat kalian. Tugasnya nanti Ibu kirimkan link untuk kalian buat. Jadi dalam bentuk kuis seperti ini juga, linknya Ibu kirim dan pinnya juga kalau kalian kerjakan di rumah.
menuliskan refleksi dari Jadi kalian buat refleksi tentang materi hari ini, apa yang kalian pahami, kalian tulis di kertas. Lalu setelah selesai kalian kumpulkan ke depan. Kalau sudah boleh langsung dikumpulkan ke depan ya. Ada yang sudah selesai? Ya boleh dikumpulkan. Ya, kalau gitu. Ya, anak-anak, jadi materi kita di hari ini telah selesai. Jangan lupa mengerjakan PR kalian yang nanti kirim di grup kelas. Ya. Untuk pelajaran kita di hari ini, aku minta satu orang untuk maju berdoa. Dia nanti dari perempuan. Dan laki-laki kita perempuan. Teman-teman, kita belajar saat ini. Mulai teman-teman berdoa. Berdoa dari saya. Oke, terima kasih. Ya, anak-anak, sampai jumpa lagi di minggu depan. Boleh disiapkan lalu boleh.